Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Amirul Mukminin bidang hadits, Imam Bukhari. Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Dilahirkan di Bukhara selepas sholat Jumat, tepatnya tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Ayah Imam Al-Bukhari, seorang yang bertakwa dan wara, sempat belajar dari Imam Malik rahimahullah dan berjumpa Hamad bin Zaid dan Ibnul Mubarak. Namun Allah berkehendak mewafatkannya Imam Al-Bukhari masih kanak-kanak. Karena itu, beliau tumbuh dan berkembang dalam tarbiyah dan asuhan sang ibu. Pada masa kanak-kanak, Muhammad bin Ismail sempat mengalami kebutaan suatu malam. Sang ibu bermimpi melihat Ibrahim Al-Khalil alaihi salam dan berkata kepada ibunya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan kepada anakmu karena engkau banyak menangis, banyak berdoa." Di pagi harinya, penglihatan putranya kembali normal. Bentuk fisik Imam Al-Bukhari. Imam Ibnu Adi rahimahullah mengatakan, "Aku pernah mendengar Hasan bin Husain Al-Bazzaz berkata, aku melihat Muhammad bin Ismail seorang yang berbadan kurus, tidak tinggi dan tidak juga pendek. Belajar sejak belia." Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai perjalanan ilmiahnya sejak dini. Beliau telah menghafalkan Al-Qur'an semenjak kecil juga. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan beliau. Allah Azza wa Jalla mengilhamkan pada Muhammad bin Ismail kecil untuk menyenangi menghafal hadits-hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketekunan dan kecerdasan Imam Bukhari menuntunnya hafal Al-Qur'an di usia 10 tahun. Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, "Aku diberi ilham untuk menghafal hadits sejak aku masih di madrasah. Saat itu, usiaku sekitar 10 tahun. Hingga aku keluar dari madrasah itu pada usia 10 tahun. Aku mulai belajar kepada Ed-Dahili dan ulama lainnya. Suatu saat, beliau membacakan satu hadits di hadapan orang-orang, dengan sanad dari Sufyan, dari Abu Zubair dari Ibrahim. Maka aku berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan hadits dari Ibrahim. Ia pun menghardiku. Lantas aku berkata, coba telitilah kembali kitab aslinya. Ia pun memasuki rumah dan meneliti kembali, kemudian keluar dan bertanya, bagaimana penjelasannya wahai anak muda? Aku menjawab, yang dimaksud adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim. Beliau lantas mengambil penaku dan mengoreksi kitabnya. Seraya berkata, engkau benar. Abu Abdillah juga pernah menceritakan, aku pernah belajar kepada para fuqaha Maru. Saat itu aku masih kanak-kanak. Jika aku datang menghadiri majelis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang dari mereka bertanya kepadaku, berapa banyak hadits yang telah engkau tulis? Aku menjawab, 2 hadits. Orang-orang yang hadir pun tertawa. Lalu salah seorang syaikh berkata, janganlah kalian menertawakannya. Bisa jadi suatu saat nanti justru dia yang menertawakan kalian. Demikianlah gambaran bakat keilmuannya telah tampak. Pada usia 16 tahun,
Beliau sudah menghafal kitab karangan Imam Waqi dan Ibnul Mubarak. Kemudian pada usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya Muhammad bin Salam Al-Bikandi untuk mengoreksi karangan-karangannya. Bersama ibu dan saudaranya, pada usia 18 tahun, Muhammad bin Ismail pergi haji ke Mekah. Beliau tetap bertahan di kota suci itu untuk meneruskan mendalami hadits bersama para ulama di sana. Sementara keluarga beliau pulang, menimba ilmu bersama lebih dari 1.000 guru. Pertama, Imam Al-Bukhari menimba ilmu dari ulama setempat. Beliau berguru kepada Muhammad bin Salam Al-Bikandi, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Yama'an Al-Jufi Al-Musnidi, dan ulama lainnya. Selanjutnya, beliau keluar dari kampung halamannya dan mengembara mendatangi banyak kota untuk memperdalam ilmu hadits. Kota Balkh, Naisabur, Rey, Baghdad, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Syam. Beliau datangi dalam rangka mencari dan mendatangi syaikh-syaikh mumpuni dalam bidang hadits. Tak pelak, syaikh, guru, beliau pun berjumlah banyak. Bahkan beliau sendiri yang menyatakan hal ini. Aku menulis riwayat dari 1.000 lebih syaikh. Dari setiap syaikh itu, aku tulis 10.000 riwayat bahkan lebih. Tidaklah ada hadits padaku kecuali aku sebutkan sanadnya juga. Sebelum meninggal, Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, aku telah menulis hadits dari 1.080 orang. Semuanya adalah ahlul hadits. Mereka semua meyakini, iman adalah kaul dan amal, bertambah dan berkurang. Kota Baghdad beliau masuki sampai 8 kali. Dan setiap memasukinya, beliau berjumpa dan berkumpul dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menganjurkan beliau untuk bermukim di Baghdad saja, tidak di Khurasan. Di antara nama ulama besar yang menjadi guru beliau, Imam Ishaq bin Rahuyah, Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firyaabi, Imam Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ali bin Al-Madini, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Maki bin Ibrahim Al-Balhi, Abdaan Bey Utsman, Imam Abu Ashim An-Nabil, Muhammad bin Isa At-Tabba'a, Khalid bin Yazid Al-Mukri murid Imam Hamzah, dan masih banyak lagi. Tidak mengherankan bila jumlah guru beliau sangat banyak. Tampaknya jumlah guru yang besar ini disebabkan oleh 2 faktor. 1. Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai perjalanan ilmiahnya sejak beliau kecil dan 2. Banyak kota yang beliau datangi untuk tujuan yang mulia tersebut. Kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari. Kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari sudah terakui oleh para ulama di masanya. Bahkan banyak yang menyampaikan kalau beliau langsung menghafal suatu kitab hanya dengan membacanya sekali saja. Hashid bin Ismail pernah menceritakan, dahulu Abu Abdillah bersama kami mendatangi para guru Bashrah. Waktu itu ia masih belia, dan tidak tampak mencatat apa yang telah didengar. Hal itu berlangsung beberapa hari. Kami pun bertanya kepadanya, engkau menyertai kami mendengarkan hadits, tanpa mencatatnya. Apa yang kamu perbuat sebenarnya? 16 hari kemudian, Imam Al-Bukhari rahimahullah akhirnya menjawab, kalian telah sering bertanya dan mendesakku. Coba tunjukkanlah apa yang telah kalian tulis.
Maka kami mengeluarkan apa yang kami miliki yang berjumlah lebih dari 15.000 hadits. Selanjutnya, ia menyebutkan seluruhnya dengan hafalan. Sampai akhirnya kami membenahi catatan-catatan kami melalui hafalannya. Kemudian ia berkata, "Apa kalian sangka aku bersama kalian hanya main-main saja dan menyia-nyiakan hari-hariku?" Maka, kami pun sadar, tidak ada seorang pun yang melebihinya. Kehebatan hafalan beliau juga tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdillah ke kota mereka. Dengan sengaja, mereka itu mempersiapkan 100 hadits dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadits yang lain, dan begitu sebaliknya. Setiap orang memegangi 10 hadits yang nantinya akan dilontarkan kepada Abu Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majlis. Orang pertama menanyakan kepada Imam Al-Bukhari 10 hadits yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari menjawab, sampai hadits yang ke-10, "Saya tahu mengenalnya." Hadits itu dengan sanad yang disebutkan. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, "Orang ini benar-benar paham." Sementara orang yang tidak tahu tujuan majlis itu diadakan menilai Imam Al-Bukhari sebagai orang yang lemah hafalannya. Kemudian tampillah orang kedua, melakukan hal yang sama. Dan setiap kali mendengarkan satu hadits, beliau berkomentar sama, "Aku tidak mengenalnya." Selanjutnya tampil orang ketiga sampai orang terakhir. Dan komentar beliau pun tidak lebih dari ucapan, "Aku tidak mengenalnya." Setelah semua selesai menyampaikan hadits-haditsnya, Imam Al-Bukhari menoleh ke arah orang pertama seraya meluruskan, "Haditsmu yang pertama mestinya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian," sampai membenarkan hadits yang ke-10. Setiap hadits beliau satukan dengan matan-matannya yang benar. Beliau melakukan hal yang sama kepada para pengujinya, lainnya sampai pada orang yang terakhir. Akhirnya, orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Disamarkan, beliau pun menghadapi hal yang sama. 400 ulama hadits menguji beliau dengan hadits-hadits yang sanad-sanad dan nama rijal, para perawi, yang telah dicampur-adukan, menempatkan sanad penduduk Syam ke dalam sanad penduduk Irak, meletakkan matan hadits bukan pada sanadnya. Lantas, mereka membacakan hadits-hadits plus sanad-sanadnya yang sudah campur aduk ini ke hadapan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dengan sigap, beliau mengoreksi semua hadits dan sanad itu dan menyatukan setiap hadits dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu tidak mampu menjumpai satu kesalahan dalam peletakan matan maupun penempatan posisi para perawi. Dua kejadian ini sudah sangat cukup menjadi petunjuk akan kekuatan dan kekokohan daya ingat Imam Al-Bukhari, sebab tanpa persiapan sedikit pun dan tidak mengetahui apa yang akan ia hadapi, ternyata beliau mampu melewati ujian tersebut. Abu Ja'far pernah menanyakan kepada Abu Abdillah, "Apakah engkau hafal seluruh riwayat yang engkau masukkan dalam kitabmu?" "Tidak ada yang kabur pada hafalanku seluruhnya." Abu Abdillah pernah bercerita tentang dirinya. "Suatu ketika, aku mengingat-ingat murid Anas. Dalam sekejap 300 terbetik dalam ingatanku.
Mengenai cara menghasilkan daya ingat yang kuat, beliau tidak memandang adanya makanan atau minuman yang perlu dikonsumsi seseorang untuk menguatkan hafalannya. Kata beliau, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat, menguatkan hafalan daripada keinginan kuat seseorang dan sering menelaah tulisan." Betapa banyak hadits yang beliau hafalkan. Gelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits yang melekat pada Imam Al-Bukhari sudah tentu berlatar belakang akan kedalaman penguasaannya yang mengungguli lainnya terhadap hadits dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Pemahaman, hafalan dan seluk-beluk terkait derajat rijalul hadits, para perawi hadits. Aspek banyaknya hafalan beliau terhadap hadits pun pastilah sangat menonjol. Hal ini sudah diakui dan diceritakan oleh murid-murid beliau maupun ulama lainnya. Saking banyaknya hadits syahih yang beliau hafal, Imam Al-Falas rahimahullah sampai berkata, "Setiap hadits yang tidak dikenal oleh Al-Bukhari rahimahullah bukanlah hadits syahih." Tidak hanya hadits syahih saja yang beliau hafalkan, hadits-hadits yang tidak syahih juga menjadi perhatian beliau. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah berkata, "Aku menghafal 100.000 hadits syahih dan 200.000 hadits yang tidak syahih." Antara ilmu dan amal, Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak sebagai bentuk pengamalan ilmunya. Setiap malam, beliau mengerjakan sholat malam sebanyak 13 rakaat, dan setiap malam dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan bacaan Al-Quran. Beliau berinfak dan bersedekah di siang dan malam. Beliau dikenal sebagai orang yang pemberani, pemaaf, banyak berderma, berbudi pekerti luhur, zuhud terhadap dunia dan hati-hati dalam berbicara. Termasuk saat melakukan jarh, beliau menggunakan ungkapan yang halus untuk menilai perawi yang bermasalah atau berderajat lemah. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, "Aku berharap berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena aku telah menggunjingnya." Pujian ulama terhadap Imam Al-Bukhari. Melihat reputasinya, pantaslah beliau mendapat pujian. Pujian mengalir kepada Imam Al-Bukhari dari para ulama di masa itu, baik dari guru-guru maupun teman-temannya. Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang gurunya, mengatakan, negeri Khurasan tidak pernah melahirkan seperti dirinya. Ini jelas merupakan syahadah, persaksian, yang sangat istimewa karena disampaikan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ishaq bin Rahuyah, gurunya, berkata, seandainya dia, Al-Bukhari, hidup di masa Hasan al-Bashri pastilah orang-orang membutuhkannya karena penguasaan dan pemahamannya terhadap hadits. Muhammad bin Bashar, gurunya, berkata, Huffaz, ahli hadits, di dunia ada 4. Abu Zur'ah dari Rey, Ad-Da'arimi dari Samarkand, Muhammad bin Ismail dari Buhara dan Muslim dari Naisabur. Imam Qutaibah berkata, seandainya Muhammad hidup di kalangan sahabat maka ia adalah mukjizat. Imam Raja Al-Hafiz mengatakan, ia adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang berjalan di atas bumi. Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah, salah seorang muridnya, berkata, aku belum pernah melihat di bawah langit orang yang lebih mengetahui hadits Rasulullah, lebih kuat hafalannya daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi rahimahullah, salah seorang muridnya, berkata, aku belum pernah melihat di Irak,
Tidak juga di Khurasan, seseorang yang lebih paham tentang ilal, tarikh dan pengetahuan mengenai sanad hadits dibandingkan Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Munir, salah seorang gurunya, bahkan mengaku, "Aku termasuk murid Muhammad bin Ismail al-Bukhari." Dia adalah seorang guru. Perjalanan mengumpulkan dan menyusun hadis. Memasuki usia 16 tahun, Bukhari sudah menghatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waki al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Pada usia ini pula Bukhari mulai pergi ke Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu hadisnya. 2 tahun selepas kepergiannya, Bukhari telah menerbitkan kitab hadis pertamanya, Qazaya Syahabah wa Tabi'in. Setelah itu, ia menghabiskan waktu bertahun-tahunnya mengunjungi berbagai kota untuk menemui para periwayat hadis. Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika ia mendengar sebuah hadis, maka ia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis tersebut secara lengkap. Dengan kata lain, ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis tersebut, Imam Bukhari telah mengunjungi berbagai tempat di daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basra, menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, hingga Baghdad. Imam Bukhari dalam 16 tahun perjalanan panjangnya berhasil mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 orang rawi. Dari jumlah tersebut, 300 diantaranya telah ia hafal. Hadis-hadis yang dihafal tersebut terdiri dari 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Dari jumlah hadis sahih tersebut, ia hanya mencantumkan 7.275 hadis dalam kitabnya, Jami' as-Syahih atau yang dikenal dengan Syahih al-Bukhari. Jumlah tersebut tentu telah diseleksi dengan metode yang sangat ketat dan berhati-hati. Inilah yang membuat para ulama menempatkan Sahih Bukhari sebagai kitab pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Selain Jami' as-Sahih, semasa hidupnya Imam Bukhari juga menulis kitab-kitab lain seperti Tarikh as-Sagir, Asami as-Sahabah, Al-Kuna, dan Al-Ilal yang kesemuanya membahas tentang hadis. Kitab Syahih al-Bukhari memiliki judul lengkap Al-Jami' al-Musnad as-Syahih al-Muhtasar min Umur Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih. Nama kitab ini berawal dari wasiat guru beliau, Syekh Ishaq yang berkata, "Hendaklah engkau menyusun sebuah kitab yang khusus berisi sunag Rasul yang syahih." Wasiat inilah yang mendorong Imam Bukhari menyusun kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lain, yaitu dengan membukukan hadis yang syahih saja. Ketika mencantumkan hadis dalam kitabnya, Imam Bukhari senantiasa melaksanakan salat istikharah terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh murid beliau yang bernama Al-Firbari yang pernah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, "Aku menyusun Al-Jami, Al-Musnad al-Syahih ini di Masjidil Haram. Aku tidak memasukkan sebuah hadis pun ke dalam kitab ini sebelum aku salat istikharah 2 rakaat. Setelah itu, aku baru benar-benar merasa yakin kalau hadis itu merupakan hadis syahih." Adapun kriteria kesyahihan hadis menurut Imam Bukhari, yaitu sebuah hadis dapat dianggap sebagai hadis syahih apabila ketersambungan sanad itu ditandai dengan pertemuan langsung antara rawi guru dan muridnya. Rawi yang meriwayatkan haruslah adil, dhobit, teliti, jujur, dan lama dalam berguru. Hal ini berbeda dengan hadis pada umumnya,
di mana hadis dianggap syahih apabila sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi dan dobit, adil serta tidak ada cacat dan syadz dalam hadis tersebut. Selain itu, sistematika penulisan hadis Al-Bukhari disusun dengan membagi menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Jumhur ulama muhadisin mengatakan bahwa kitab ini merupakan kitab hadis paling syahih setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari rahimahullah wafat. Usai mengisi hari-hari kehidupannya dalam kesibukan menyebarkan ilmu, hadits, ajal yang telah ditentukan menjemput Imam Al-Bukhari. Beliau sempat sakit sebelum meninggal. Wafat pada malam Sabtu, malam Hari Raya Idul Fitri, tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Jenazah beliau ditutup dengan 3 lembar kain putih, tanpa mengenakan kamis maupun imamah, sebagaimana isi wasiat yang beliau sampaikan sebelum meninggal. Saat proses pemakaman jenazah, tersebar aroma wangi yang lebih harum dari minyak misk dari kuburnya dan sempat bau harum itu selama beberapa hari. Banyak ilmu bermanfaat yang telah beliau wariskan bagi seluruh kaum muslimin. Ilmu beliau tidak putus, tetap mengalir atas usaha-usaha baik yang telah curahkan dalam hidupnya. Kitab-kitab yang beliau wariskan kepada umat Islam yaitu Sahih Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, At-Tarikh Asy-Syaghir, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, Halku Af'ali Al-Iba'at, Juz fi Al-Qira'ah Halfal Imam. Wallahu a'lamu bis-shawab.